Jalur perdagangan maritim Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-8 hingga ke-11, Kerajaan Mataram kuno memanfaatkan pelabuhan strategis di sepanjang pantai selatan Jawa untuk memperlancar jalur perdagangan maritim. Pelabuhan utama yang terhubung dengan jalur perdagangan tersebut adalah Pelabuhan Prambanan dan Pelabuhan Semarang. Pelabuhan Semarang menjadi salah satu titik krusial jalur rempah di Jawa Tengah. Berdiri pada abad ke-6 Masehi pada saat menjadi bagian wilayah Mataram kuno. Pelabuhan ini cukup ramai menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal. Terdapat 3 dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian, pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahan putranya, inilah terjadi perpecahan di Kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi 2, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Yang kedua, Dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra mulai memimpin Kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan, pada dinasti inilah Kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaan. Selain itu, dinasti Sailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramowardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Ketiga, dinasti Isyana. Empu Sindok pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, juga dilakukan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Hubungan internasional Kerajaan Mataram kuno. Pertama, hubungan dengan Sriwijaya pada abad ke-8 hingga abad ke-9 781 Masehi melalui jalur perdagangan maritim dan diplomasi. Yang kedua, hubungan dengan India pada abad ke-8 hingga ke-9 807 Masehi. Terindikasi adanya pengaruh budaya India dalam seni dan arsitektur. Ketiga, hubungan dengan Cina pada abad ke-9 hingga ke-10 821 Masehi. Mataram kuno menerima kedatangan utusan dari dinasti Tang Cina yang terbukti dalam catatan karya sejarah Cina. Komoditas yang diperdagangkan. Ada komoditas pertanian yang diperdagangkan di antaranya beras, hasil bumi, buah, sirih, hingga mengkudu. Masyarakat Mataram kuno juga berdagang hasil kerajinan tangan, pakaian, perkakas dari logam, hewan ternak. Pusat Kerajaan Mataram kuno. Pusat Kerajaan Mataram kuno terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Pulau Jawa, Indonesia. Mataram kuno dikenal dalam 2 periode utama. Yang pertama, Mataram kuno periode Hindu sekitar 732 hingga 850 Masehi. Pusat pemerintahan berada di sekitar daerah Dieng, Planteu, dan Keduplain yang mencakup wilayah sekitar Candi Dieng, Candi Kalasan, dan Candi Sari. 2. Mataram kuno periode Buddha sekitar 850 hingga 929 Masehi. Pusat pemerintahan beralih ke daerah sekitar Candi Prambanan dan Candi Sewu di Klaten. Lalu, apa saja peninggalan Kerajaan Mataram kuno?
Berikut adalah beberapa bukti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi ini adalah stupa Buddha terbesar di dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra. Candi ini berfungsi sebagai tempat ziarah dan meditasi bagi umat Buddha. Relief-relief pada dindingnya menggambarkan ajaran-ajaran Buddha serta kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Yang kedua, ada Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Terletak di Sleman, Yogyakarta. Dikenal juga dengan nama Candi Roro Jonggrang. Dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Balitung dari dinasti Sanjaya. Mengandung relief yang menggambarkan kisah-kisah epik Hindu seperti Ramayana dan Bhagavad Gita. Yang ketiga, Candi Mendut. Candi Mendut merupakan candi Buddha yang terletak di dekat Candi Borobudur. Dibangun pada abad ke-9, memiliki bentuk dasar bujur sangkar dengan 3 tingkat. Bersama dengan Borobudur dan Pawon, candi ini membentuk kompleks ritual yang saling berhubungan. Keempat, ada Candi Kalasan. Terletak di Kalasan, Sleman, Yogyakarta, sebelah timur Candi Prambanan. Dibangun pada abad ke-8 sekitar tahun 778 Masehi oleh Raja Pancapana dari dinasti Sanjaya. Penamaan Kalasan sendiri merujuk pada nama daerah di sekitarnya dan mengindikasi pentingnya candi ini dalam konteks keagamaan dan budaya. Yang kelima ada Candi Sewu. Candi Sewu terletak di dekat Candi Prambanan di Desa Bugisan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Diperkirakan dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra sekitar tahun 792 hingga 835 Masehi. Candi ini merupakan tempat peribadatan dan ziarah bagi umat Buddha.